Halo anak-anak, selamat jumpa dan selamat bertemu kembali pada pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4 SD Santo Antonius Medan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aku membutuhkan orang lain. Anak-anak, silahkan buka bukunya halaman 67. Anak-anak, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Silahkan semuanya anak-anak mengambil sikap berdoa yang baik dan benar. Kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Engkau menunjukkan kasih-Mu melalui kehadiran sesama yang kami jumpai setiap hari. Ayah, ibu, kakak, adik, dan siapapun yang ada di sekitar kami memiliki peranan besar dalam hidup kami. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin menyadari kehadiran dan kebaikan mereka selama ini. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, ketika kamu mendengarkan kata "aku membutuhkan orang lain", apa yang terlintas di dalam pikiran kamu? Mengapa dikatakan bahwa aku membutuhkan orang lain? Nah, anak-anak, sekarang mari kita mengamati gambar ini. Sejak kecil atau sejak lahir, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, seperti mama. Atau setelah kita beranjak besar, kita membutuhkan teman untuk bermain. Nah, dalam kehidupan masyarakat atau di lingkungan, kita juga membutuhkan orang lain, misalnya untuk bekerja sama atau bergotong royong. Nah, sekarang mari kita menyimak sebuah cerita tentang si lumpuh dan si buta. Demikian ceritanya. Pada suatu hari, seorang lumpuh pergi ke sebuah warung dan duduk di samping seseorang yang sudah sejak tadi berada di sana. "Saya tidak bisa datang ke pesta sultan," keluhnya, "karena kakiku yang lumpuh sebelah ini membuat kakiku tidak bisa berjalan cepat." Orang yang di sebelahnya itu mengangkat kepalanya. "Saya pun diundang," katanya. "Tetapi keadaanku lebih buruk dari saudara. Saya buta dan tidak bisa melihat jalan, meskipun saya juga diundang." Orang ketiga yang mendengar percakapan kedua orang itu berkata, "Tetapi kalau saja kalian menyadarinya, kalian berdua mempunyai sarana untuk mencapai tujuan. Yang buta bisa berjalan, yang lumpuh didukung di punggung. Kalian bisa menggunakan kaki si buta dan mata si lumpuh untuk menunjukkan jalan. Dengan cara itulah keduanya bisa mencapai tujuan dan pesta sudah menanti." Dalam perjalanan, keduanya sempat berhenti di sebuah warung lain. Mereka menjelaskan keadaannya kepada dua orang lain yang duduk bersedih di sana. Kedua orang itu, yang seorang tuli, yang lain bisu. Keduanya juga diundang ke pesta. Yang bisu mendengar, tetapi tidak bisa menjelaskannya kepada temannya yang tuli itu. Yang tuli bisa berbicara, tetapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Kedua orang itu tak ada yang bisa datang ke pesta, sebab kali ini tak ada orang ketiga yang bisa menjelaskan kepada mereka bahwa ada masalah, apalagi bagaimana cara mereka memecahkan masalah itu. Nah, demikian cerita tentang si lumpuh dan si buta. Nah, anak-anak, si lumpuh bisa sampai ke pesta dengan selamat, yaitu dengan cara si buta menggendong si lumpuh. Dan selain itu, ada orang ketiga yang membantu si buta dan si lumpuh. Orang ketiga itu memberitahu kepada mereka berdua bahwa mereka bisa saling membantu agar sampai ke pesta dengan selamat. Nah, anak-anak, pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah
bahwa kita manusia saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama. Nah, anak-anak, sekarang coba kamu cari tahu atau ingat siapa saja orang-orang yang sudah berperan dalam hidupmu mulai sejak kamu lahir hingga saat ini. Nah, orang-orang yang berperan dalam hidup kita, misalnya ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, dan yang lainnya. Nah, dengan demikian, itu artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang tua, membutuhkan ayah, ibu, kakak, tetangga, dan siapa saja. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mendalami pengalaman kisah para rasul dalam hidup bersama. Pengalaman ini dapat kita temui dalam kitab suci Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Nah, di dalam kitab suci itu, ciri-ciri kumpulan orang yang percaya yaitu yang pertama, mereka sehati dan sejiwa. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah segala sesuatu adalah kepunyaan mereka secara bersama-sama. Ciri-ciri kumpulan orang yang percaya yang ketiga adalah mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nah, yang keempat adalah di antara mereka tidak ada yang berkekurangan, karena segala kepunyaan mereka bagi-bagi bersama-sama sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Nah, demikianlah ciri-ciri atau pengalaman para rasul dalam hidup bersama dalam persekutuan orang yang percaya. Nah, jadi anak-anak, pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Artinya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan dengan mendoakan orang-orang yang sudah berperan di dalam hidup kita. Kita bisa mendoakan orang tua kita, kakak, adik, nenek, kakek, atau siapa saja yang pernah berperan di dalam hidup kita. Nah, anak-anak, sekarang tugasnya adalah pertama, ingatlah kembali kebaikan orang-orang yang turut mengembangkan dirimu. Jadi kamu tulis apa saja kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan orang lain kepadamu yang turut membantu perkembangan hidupmu. Lalu yang kedua, buatlah doa syukur atas kebaikan yang mereka berikan kepadamu dan yang turut berperan dalam hidupmu selama ini. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang aku membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak, jangan lupa baca kembali materi pembelajarannya, tonton kembali video ini, dan baca buku mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Anak-anak, silahkan ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik,
Kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh belajar bersama tentang aku membutuhkan orang lain. Tuhan, terima kasih atas kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kami, yang turut membantu perkembangan hidup kami. Berkatilah mereka, berkatilah orang tua, sanak saudara, siapapun juga yang turut membantu perkembangan hidup kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.